Gue jadi inget 2 tahun yang lalu pas gue belum jadi content creator, gue kan iseng tuh mainin map yang ada di Roblox. Seingat gue nama mapnya itu Rate Your Avatar. Simpelnya ini map buat nilai outfit orang-orang lah. Seingat gue desain mapnya itu kayak ada stand gitu. Terus standnya itu bisa kita tulis apa aja. Jadi nggak kudu banget gitu, harus nge-rate avatar orang. Awalnya di map itu gue cuma pelangap-pelongo doang, karena ya bahasa Inggris gue itu kurang. Apalagi ini map interaksi sosial kan, udah pasti bakalan jadi kelemahan terbesar gue. Udah gue kagak bisa bahasa Inggris, gue juga kagak bisa nyari topik. Ya meskipun misalnya gue punya topik, gue juga kagak tahu cara ngajakin orang ngobrol gimana. Jadinya gue iseng jalan ke tengah-tengah kerumunan orang dan gue ketik KNTL. Di percobaan pertama kagak ada yang ngerespon. Terus karena gue masih penasaran, gue coba tuh sekali lagi, dan kali ini ada yang ngerespon. Yang ngeresponnya itu avatarnya Baniger gitu, seingat gue. Putih-putih gitulah intinya. Si cewek itu ngerespon, "Woi, jangan toksik." Di situ gue ngeliat dia protes langsung cengar-cengir, karena ya ada orang Indo lain juga di server ini. Jadi gue ngebales kan, "Apa, kagak seneng lu?" Gara-gara omongan gue itu, gue sama dia jadi adu cekcok. Singkat cerita setengah jam kemudian, gue dapat notif kalau kuota internet Anda sudah hampir habis. Yang berarti mau kagak mau gue harus off. Jadinya, karena gue kagak mau nih cewek dendam ke gue atau sumpahi gue yang jelek-jelek, jadi gue bilang gini, "Maaf aku salah, maafin aku ya." Gue awalnya berekspektasi dia bakal ngejawab, "Buset, maaf, setelah adu bacot dari tadi lu mau minta maaf." Tapi dia malah ngejawab, Iya nggak apa-apa, aku maafin kok. Sorry juga ya. gue yang baca itu kayak, bejir lah, ini orang kok baik banget. Gue jadi ada rasa bersalah gitu karena tadi udah ngatain dia. Dan ya sebelum gue keluar dari game, gue bilang ke dia, "Oi bang, off dulu ya." Terus dianya ngebales, Oke bang. Selesai ngetik itu, tepat sebelum gue live gamenya, gue dapat notif kalau dia request pertemanan sama gue. Karena gue orangnya itu berteman kagak milih-milih, jadinya ya gue accept aja. Singkat cerita keesokan harinya, pas gue udah ngisi kota, gue kan iseng tuh login Roblox lagi. Dan gue ngeliat kalau cewek yang kemarin itu ngechat gue. Dia ngomong gini nih, Halo Ren, jom main. kebetulan gue bacanya pas banget ketika si cewek itu lagi online. Jadi gue balas kan, "Ayo main 2 player lobby, mau nggak?" Terus dia dengan excited ngebalas. Jom. Gue udah mikir kayak, kalau nih cewek kebanyakan nonton Upin Ipin anjir, soalnya jam mulu loh. Tapi gue pas itu kagak terlalu gue peduliin juga sih. Jadi nggak begitu gue protes. Singkat cerita selesai main berdua sama dia, kita tukeran IG tuh supaya gampang kontak-kontakan kalau pengen mabar lagi. Sebenarnya gue udah coba minta WA dia, tapi dia bilang kagak pakai WA. Pas itu jujur gue kagak percaya, karena ya apa-apa anjir, tahun segini kagak punya yang namanya WhatsApp. Tapi karena pas itu nggak terlalu gue pikirin, jadinya ya nggak gue tanya-tanya. Tapi sayangnya itu keputusan yang buruk, karena setelah kita tukeran IG, gue nggak pernah ngerit DM dari dia. Bukan berarti gue sombong apa gimana ya, tapi gue nge-disable notif IG gue. Gue ngelakuin itu kan dulu device gue kentang banget asli. Jadinya supaya like-nya sedikit berkurang, gue mutusin tuh buat ngematiin notif IG. Singkat cerita 3 bulan kemudian, setelah gue tukeran IG sama dia, gue nggak pernah sama sekali ngebuka IG maupun Roblox lagi, karena gue udah balik main ML lagi. Alasan gue nggak main Roblox karena ya boros kota juga, bejir. Ya kali gue ngisi kota mulu gara-gara main Roblox. Sampai satu ketika, lebih tepatnya di bulan Mei 2023, gue kagak sengaja kebuka aplikasi IG. Di situ gue kaget banget karena banjir bet tanda pesawat IG gue. Jadinya gue buka dan gue ngeliat si cewek itu ngechat mulu. Januari, Februari, Maret, April, dia ngechat gue mulu. Jujur pas itu gue bingung mau ngebalas, tapi gue udah telat parah. Tapi kalau nggak dibalas ntar ketahuan kalau gue udah ngerit. Jadinya gue balas gini kan, "Sorry, IG ku nggak ada notifnya." Tapi sayangnya pas itu kagak ada balasan dari dia. Jadinya karena penasaran, gue iseng tuh nge-stalking profil IG dia, dan di bio-nya bilang kalau dia pindah ke akun yang di-tag di bio-nya. Jadi nggak pakai bacot, langsung gue datengin tuh IG-nya dan gue bilang, "Oh Mia, apa kabar?" Gue ngechat gitu, dan untungnya keberuntungan berpihak di gue. Dia ngerit dan ngerespon, Oi Ren, baik Ren, kok camana? karena pas itu gue masih ada perasaan bersalah gara-gara nggak pernah ngebalas chat dari dia. Jadi gue balas gini, "Aku juga baik. By the way, sorry ya aku nggak pernah ngebalas chat kau." Dan lu tahu apa yang dia jawab? Dia jawab, It's okay, aku tak terlalu pikir. gue yang baca itu langsung kayak, anjir kok ada sih orang baik dan sesabar ini anjing. Singkat cerita setelah itu kita balik main Roblox bareng lagi. Dan ya berkat itu kita hari demi hari jadi makin dekat. Sampai pada suatu hari pas gue ngeliat story IG-nya, gue ngeliat lokasi yang ditaruh di IG-nya itu di Malaysia. Gegara itu yang sebelumnya gue nganggap dia ngomong Melayu itu gegara kebanyakan nonton Upin Ipin, jadi tahu kalau dia beneran orang Malaysia. Singkat cerita gue sama dia lost kontak lagi. Dan ya kali ini lagi dan lagi salah gue. Tapi karena pas itu gue ngerasa kayak nggak ada hubungan sama dia, jadi nggak begitu gue peduliin. Ya gue sama dia juga bukan siapa-siapa kok. Sampai di Januari 2025, pas gue iseng scroll DM IG gue nggak sengaja ngeliat chatan gue sama si cewek ini. Gue bacalah tuh kan dari awal sampai akhir. Gara-gara gue baca itu, gue jadi sadar kalau gue emang sejahat itu. Lu bayangin, ada cewek yang selalu excited chattingan sama lu, yang selalu nungguin kabar dari lu, tapi malah lu sia-siain gitu. Gue langsung ngerasa jadi kayak orang terbangsat pas baca history chattingan gue sama dia. Tapi di sisi lain, gara-gara itu hati gue jadi sedikit luluh. Jadinya gue yang pemalas ini ngeluarin effort buat cari IG baru dia. Dan ya kisaran 1 jam lebih dikit, gue berhasil nemuin IG-nya. Dan gak pakai cincong, langsung gue chat, "Oh Mia, ini Rena," gitu kan. Dan untungnya dia ngebalas, Iya Rena, wih udah lama tak cakap. Gue yang baca itu yang awalnya udah luluh jadi makin luluh. Karena meskipun gue orangnya ini gak peka parah, dia tetap welcome ke gue. Tapi ya karena masih ada rasa bersalah, gue tahan hasrat gue untuk memilikinya. Karena gue sadar, karena cowok sebangsat gue ini gak layak bersamanya. Singkat cerita pas udah malam, yang harusnya gue udah tidur, gue malah kepikiran tentang dia. Jadinya daripada gue gelisah kepikiran tentang dia mulu, jadi gue chat lah tuh dia, "Oh Mia,
main Roblox yuk. Di situ si cewek ngebalas. Ayo. Tapi aku bisanya hari Sabtu atau enggak Ahad. Katanya. Karena gua kagak ada acara apa-apa juga di hari Sabtu maupun hari Minggu. Jadi ya gua jawab gini. Oh oke, gaskan mabar ya Ahad. Terus dia nge-okein. Sampai di hari Minggu gua sama si cewek ini akhirnya main lagi. Tapi bedanya kita berdua kali ini mainnya pakai voice, pakai mic. Awalnya gue yang ngajakin. Kan dia pegel bejir kalau ngetik mulu. Dan untungnya di situ dia mau. Mainlah tuh kan kita berdua. Sampai-sampai nggak kerasa udah menunjukkan pukul 11 malam. Dan karena besoknya itu Senin, ya gue harus sekolah. Jadinya gue ngomong gini nih ke dia. Oh Mia, kau tak tidur kah? Besok Senin. Terus dia ngebalas kan. Kat Malaysia libur lah sampai 2 Februari. Oh gitu ya. Ya udah aku off dulu. Terus dia nge-okein. Singkat cerita 1 jam kemudian, atau lebih tepatnya jam 12 malam, gue kebangun gara-gara kasur gue geter-geter. Gue awalnya ngira kalau kucing gue menyusup diam-diam. Rupanya malah notif dari HP gue. Pas gue lihat notifnya, itu chat dari si Mia. Iya, si cewek. Pas gue lihat isi chatnya, dia bilang, Ren, rindu. Gue awalnya kayak apa coba. Tapi pas gue perhatiin pesannya baik-baik, gue langsung salting parah. Karena ya mejir gue dirinduin gini, cok. Jadinya dengan cepat gue ngebalas chat dia. Terus gimana dong? Terus dia ngebalas kan? Tak tahu. Tiba-tiba gue kepikiran ide menarik. Jadi gue ngomong gini nih, mau call nggak? Siapa tahu bisa nggak rindu lagi. Terus dia ngejawab, Ayo. Gue jujur pas itu rada kaget. Karena dia ini setelah gue pikir-pikir beneran tipe gue banget. Udah cantik, penyabar, penyayang, gak gengsian. Dan yang paling penting gak kemakan standar TikTok. Langkah bet bejir. Gara-gara itu gue jadi makin sayang ke dia. Oke lanjut. Selepas dia bilang ngayo, kan kita teleponan tuh. Tapi karena gue udah ngantuk parah, gue bilang gini ke dia, oh Mia, aku udah ngantuk lah. Gue di situ expect dia bakal ngejawab, Sebentar lagi lah. tapi dianya malah ngejawab, Tidur lah. setelah dengar jawabannya itu, gue yang udah sayang malah jadi cinta ke dia. Karena ya bejir, nggak semua cewek bisa kayak gitu. Karena dia nyuruh gue buat tidur, gue niatnya buat ngematiin teleponnya. Tapi sebelum gue matiin teleponnya, si cewek ngomong, Ren, boleh nggak kalau kau tetap ada di dalam call nih? Nanti pas aku tidur, biar aku yang matikan. di situ karena gue fine-fine aja kayak gitu. Jadinya ya gue iyain. Singkat cerita beberapa hari kemudian, adik gue curhat ke gue kalau dia lagi deket sama cowok. Tapi sayangnya si cowok itu kayak nggak ada perkembangan lah. Simpelnya adik gue kagak mau digantung mulu. Jadinya adik gue ini minta tolong ke gue biar bisa jadi nama cowok itu. Dan ya berkat bantuan gue, mereka berhasil jadian. Singkat cerita di malam harinya, gue kan teleponan kayak biasa tuh sama si Mia, sama si cewek itu. Gue cerita tuh ke dia kalau gue baru aja bantuin adik gue jadian. Kira-kira gue ngomong gini nih, Mia, kau tahu tak? Aku udah dibantu adikku jadian sama cowoknya. Islah, aku kapan ya? Selesai gue ngomong gitu, si cewek langsung nyeletus. Aku kan ada. Gue awalnya nggak ngeh, kayak kalau lu ada, terus gue harus ngapain? Jadi gue jawab gini, maksud? Lupa aja lah. Selesai dia ngomong lupain aja, gue langsung connect dan nggak pakai bacot. Gue langsung bilang, emang kau mau sama aku? Sayangnya dia diem doang. Jadi karena dia diem doang, gue jadinya ngomong gini nih, oh nggak mau ya? Dengan cepat dia ngebalas, Siapa cakap tak mau? gue yang denger itu langsung gila, cok. Langsung salting brutal gue. Seumur umur gue hidup di dunia ini pertama kalinya gue salting separah ini. Dan ya tepat di malam itu, gue sama Mia, cewek gue, memulai relationship kami. Singkat cerita hari demi hari, meskipun kami berdua ini LDR ya, long distance relationship, tapi bukan berarti itu memperlonggar rasa sayang gue ke dia. Gak tau kenapa, semenjak pacaran sama dia, gue ngeliat cewek lain itu kayak biasa aja, kagak ada istimewanya. Dan juga semenjak pacaran sama dia, gue jadi sering ngomongin dia ke teman-teman gue. Mau cewek ataupun cowok, gue ceritain tentang cewek gue ke mereka. Mau mereka peduli kagak peduli, gue tetap ceritain. Pokoknya gue ngerasa aneh banget lah, karena gue kagak pernah ngerasa sebangga ini sebelumnya. Tapi pada suatu malam, tiba-tiba si cewek ini ngechat gue, Sayang, aku nak nangis. gue yang bacanya itu langsung kaget dan buru-buru ngebalas. Kenapa sayang? Sini cerita ke aku. Ayo sini call. Yang biasa dia ngejawab, iya ayo call. Tapi kali ini dia ngebalas, gak usah sayang, lupakan aja. Di situ emosi gue langsung ke-trigger. Gak mungkin lah gue bisa ngebiarin cewek gue nangis gitu aja. Apalagi ini LDR kan. Kalau dia kenapa-napa, gue kagak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue balas gini, sini cerita sayang, aku punya mood. Telingaku gunanya kan buat dengarkan ucapanmu. Dan untungnya dia cerita. Dia cerita kalau dia ngerasa kayak gak pantas buat gue, karena dia gak bisa 24 jam bareng sama gue. Gak bisa selalu ada. Karena ya dia selalu sibuk. Reaksi awal gue pas ngebaca itu kayak bejir lah. Kok ada sih orang sebaik ini? Cuma perkara dia sibuk di hari itu, tiba-tiba ngerasa bersalah karena gak bisa spend time bareng sama gue. Gue yang udah dari awal kesensem malah makin kesensem. Jadinya gue sama dia deep talk tuh. Dan ya kita berhasil nyesain masalah bareng. Dan ya abis cuy. By the way, ntar kan di bulan Desember gue mau ke Malai tuh buat meet sama cewek gue. Info kan lokasi liburan yang mantap le. Soalnya gue gak pernah ke Malai bejir. Lah Ren, kenapa gak liburannya hari raya aja perginya? Bukannya gue kagak mau ya, tapi tradisi keluarga gue mengharuskan gue balik kampung setiap hari raya Idul Fitri. Makanya gue bisa ketemuannya itu di bulan Desember pas libur Natal. Ntar gue bakalan bikin vlognya lah pas gue pergi ke Malai. Ya semoga ini langgeng sampai pelaminan ya, karena gue mau ini jadi terakhir dan satu-satunya buat gue. By the way cuy, ini aturannya ceritanya di post kemarin ya. Cuma karena gue sibuk ya, bukan sibuk sih, karena suara gue abis kemarin ya, suara gue serak. Jadi gue uploadnya hari ini bejir. Aduh cek gue ngambek lagi cuk. Anjing gara-gara konten ini cek gue ngambek cuk. Gimana ya cara membujuk cewek cuk? Tutor. Gue kaku banget anjing kalau ngurus-ngurus cewek.